Oke, assalamualaikum. Maaf tadi videonya terputus ya. Tadi kita sampai sini. Tadi kita sudah menentukan garis dari setiap pertidasamaan ya. Tadi yang X-nya 50, Y-nya 50, ini pertidasamaan 1. X-nya 80, Y-nya 40, ini pertidasamaan 2. Nah, sekarang kita akan menentukan daerah himpunan. Untuk daerah himpunan, kita akan uji titik dengan 0,0 ya, karena di sini kan ada 0,0. Kita uji titik saja langsung. Nah, uji titiknya itu kita masukkan, kalau misalnya di sini 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. Kita langsung uji titik ke pertidasamaan 1 atau pertidasamaan 2. Pertidasamaan 1 yang ini, pertidasamaan 1 ya. Ini tandanya kalau di sini 0 ditambah 0 kan 0. Artinya 0 kurang dari sama dengan 50. Kalau 0 itu kurang dari sama dengan 50 nggak sih? Ya, benar. 0 itu kurang dari 50. 0 itu kurang dari sama dengan 1. 0 itu adalah bilangan yang kurang dari sama dengan 5. Dan di sini, kalau di sini 0,0, kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 ditambah 0 kan 0. 0 kurang dari 50 itu benar. Pernyataan ini benar. Kalau pernyataan ini benar, maka daerah 0 di sini, ini kan pertidasamaan 1 ya, maka daerah 0-nya di sebelah sini. Maka daerah 0 di sebelah ini itu adalah himpunannya. Artinya bersih adalah himpunannya. Gitu ya. Berarti kalau misalnya pernyataannya benar, maka daerah 0 ini adalah himpunannya. Itu baru pertidasamaan 1. Lalu bagaimana kalau pernyataannya salah? Misalnya di sini 0, tapi di sini lebih dari 50. Kalau 0 lebih dari 50 itu salah, karena bilangan 0 itu kan kurang dari 50. Kalau 0 itu, kalau pernyataannya 0 lebih dari 50 kan pernyataannya salah. Kalau pernyataannya salah, ya, maka daerah 0 ini bukan daerah himpunannya. Lalu mana daerah himpunannya? Daerah himpunannya adalah daerah yang di sini, yang di luar. Ya, kalau pernyataannya di sini 0 lebih dari 50. Karena pernyataannya salah, berarti yang dipilih, kalau pernyataannya salah, berarti yang dipilih adalah daerah yang luar, yang ini, bukan daerah yang 0. Tapi karena di sini 0 ditambah 0 kurang dari 50, pernyataannya benar, 0 itu kurang dari 50. Karena pernyataannya benar, berarti kita pilih daerah yang 0 ini. Daerah yang 0 ini. Jadi himpunannya yang ini. Kita lihat dulu pertidasamaan yang kedua. Kita masukkan juga X-nya 0, Y-nya 0. Di sini berarti 0 ditambah 0 kan 0. 0 kurang dari sama dengan 80. Benar ya, 0 itu memang kurang dari 80. Karena pernyataannya benar, maka kita pilih daerah himpunan yang 0 di sini. Ya, dari pertidasamaan 2 juga daerah himpunannya sama yang 0. Dari pertidasamaan 1 juga daerah himpunannya sama yang 0. Maka daerah himpunannya adalah daerah di sini, ya, daerah ini. Nah, itu untuk menentukan daerah. Kalau pertanyaannya tentukan daerah himpunan, ya sudah selesai sampai sini. Tapi di soal ini kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi belum selesai sampai sini. Untuk menentukan nilai maksimum minimum, kita lihat lagi di sini. Menentukan nilai maksimum dan minimum. Setelah membuat grafik, kita akan menentukan ini dengan menentukan titik potong yang belum diketahui menggunakan metode campuran, yaitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Kita coba di sini. Untuk daerah himpunannya kan yang ini, 1, 2, 3, yang ini ya. Ini daerah himpunannya. Nah, maka akan ada 3 titik potong. Titik potong yang pertama itu yang ini. Yang X, Y. Berarti kalau ini Y-nya 40, X-nya 0 ya. Berarti 0,40. Nah, di sini salah nih. Ini salah.
Terus yang ini Y-nya X-nya 50, berarti Y-nya 0. Nah, harusnya X, Y. X-nya 50, X-nya 50 di sini, Y-nya 0 harusnya. Yang kedua, titik ini yang diketahuinya titik ini ya, karena ini daerah himpunan. Titik ini tuh Y-nya 40, berarti X-nya 0. Nah, di sini tuh harusnya berarti X-nya 0, Y-nya 40, berarti 0,40. Yang ketiga adalah titik A, di sini titik potongnya. Tapi belum diketahui titiknya X, Y-nya berapa. Maka kita cari dengan metode campuran. Metode campuran kita akan menggunakan eliminasi dulu. Kita masukkan pertidaksamaan 1, kita buat dulu menjadi persamaan. X ditambah Y sama dengan 50. Yang kedua, X ditambah 2Y, X ditambah 2Y sama dengan 80. Yang pertama kita eliminasi dulu atau kurangkan. Oke, koefisiennya sama semua, X dan Y, X, Y dan Y. Kita lihat angkanya atau koefisiennya yang sama yang mana. Berarti kita bisa lihat yang X ya, karena X itu di sini 1, di sini 1 berarti sama. Kalau yang Y itu berbeda, di sini 1, di sini 2. Ya. Berarti kita hilangkan dulu, berarti kita bisa hilangkan yang X. X dikurangi X kan habis 0. Oke, X-nya habis. Sekarang yang Y. Di sini ada 1 berarti ya. 1 dikurangi 2 itu min 1. Kalau 1 koefisien tidak usah ditulis. Tulisnya variabelnya aja. Berarti min 1 atau min Y. Min 1Y. Satunya nggak usah ditulis. 50 dikurangi 80 min 30. Berarti Y sama dengan 30 positif. Karena negatif dibagi negatif, negatif ini pindah ruas menjadi pembagi, negatif dibagi negatif itu positif. Ya. Nah, titik Y-nya sudah ketemu 30. Sekarang kita akan mencari titik X dengan cara substitusi. Nah, ini kan langsung substitusi, tapi lebih lengkapnya kita ke sini. Ya, Y-nya sudah ketemu 30, kita akan mencari X. Untuk mencari X-nya, kita boleh di pertidaksamaan 1 atau pertidaksamaan 2. Kalau Ibu di sini lebih memilih pertidaksamaan 1 karena bilangannya lebih sederhana di sini ya. Kalian bisa menggunakan pertidaksamaan 2 dan hasilnya akan sama. Kita cek di pertidaksamaan 1, kita rubah menjadi persamaan juga sama. X ditambah Y sama dengan 50. Kita akan mencari X, berarti X sama dengan 50-nya tetap, kita turunkan. Nah, Y-nya ini kita pindah ruaskan, asalnya ada di belakang sama dengan, sekarang pindah ruaskan di depan sama dengan di sini. Asalnya positif menjadi negatif, atau kedua ruas dikurangi Y. Ya. X sama dengan 50 dikurangi, nah Y-nya, karena kita tadi udah ketemu Y-nya sama dengan 30, berarti Y-nya 30. Ya, berarti X sama dengan 50 kurangi 30 sama dengan 20. Nah, sekarang sudah ketemu X-nya 20. Maka titik potong A di sini adalah X, Y. X-nya tadi ketemu 20, berarti 20, Y-nya berapa? Y-nya berarti ketemu 30, berarti 20,30. Itu untuk titik potong A. Nah, sekarang 3 titiknya sudah kita temukan. Titik pertama 50,0, titik kedua 0,40, titik ketiga adalah 20,30. Nah, 3 titik sudah ketemu, kita sekarang akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum kita akan dapatkan dari fungsi tujuan yang tadi, yang ini ya. Fungsi tujuan yang ini. Nah, yang ini. Ya, sehingga di sini kita akan substitusikan semua titik, semua 3 titik tadi ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah f x, y sama dengan 4 juta x ditambah 6 juta y ya di sini y. Kita akan substitusikan 3 titik tadi ke fungsi tujuan ini. Nah, titik potong yang pertama itu tadi ada 50x-nya
X-nya 50, Y-nya 0. Titik potong yang kedua tadi di sini ada Y-nya yang 40 ya, ini karena sumbu Y. Y-nya 40, X-nya 0 sehingga X, Y-nya 0,40. Lalu titik potong yang kedua itu yang A, titik potong yang A yang tadi yang ini yang kita cari dengan metode campuran ini yaitu 20,30. Yaitu 20,30. Lalu kita substitusikan ke fungsi tujuan ini. Yang titik potong yang pertama yang ini. 40x ditambah 60y. X-nya berapa? X-nya 50 yang ini. Berarti 4 juta. 4 juta X ini tuh ya. Berarti 4 juta dikali X. Berarti 4 juta dikali X yaitu 50. 4 juta dikali 50 ditambah 6 juta Y, Y-nya kan 0, berarti 6 juta dikali 0. Kita anggap ini 0 habis. Berarti 4 juta kali 50 sama dengan 200 juta. Sekarang titik potong yang kedua yang ini. Kita substitusikan sama ke sini. 4 juta kali X ditambah 6 juta kali Y. 4 juta kali X, 4 juta dikali X-nya berapa? 0. 6 juta dikali Y, 6 juta dikali Y-nya itu berapa? 40. Ini habis karena 0, berarti 6 juta kali 40 itu 240 juta. Nah, sekarang kita substitusikan titik potong yang A ini ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya 4 juta kali X. 4 juta dikali X-nya kita lihat 20, berarti 4 juta kali 20. Ditambah 6 juta kali Y, berarti 6 juta dikali Y. Y-nya kita lihat di sini 30. Nah, lalu kita jumlahkan 4 juta kali 20 berapa, ditambah 6 juta kali 30 berapa. Maka di sini hasilnya 260 juta. Silakan kalian jumlah sendiri, cek sendiri benar nggak hasilnya ini. Nah, setelah kita substitusi semua titik potong ke fungsi tujuan, kita pilih nilai maksimum. Artinya nilai yang paling besar, nilai maksimum itu. Ya, berarti nilai maksimumnya adalah yang ini 260 juta. Nah, 260 juta ini nilai maksimum. Ini nilai minimum 200 juta. Karena yang ditanyakan nilai maksimum, maka di sini kesimpulannya dari ketiga hasil di atas yang terbesar adalah 260 juta. Oke. Jadi keuntungan maksimum petaninya itu adalah 260 juta atau 260 juta rupiah. Oke ya. Jadi sudah terjawab. Nilai maksimum pendapatan petani atau keuntungan petani itu 260 juta. Berawal dari kita membuat model matematika ya yang tadi, lalu membuat grafik yang kedua itu yang tadi yang ini ya dengan memisahkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 dari dua tidak samaan. Yang ketiganya menentukan nilai maksimum dan minimum. Ya, ini menentukan nilai maksimum dan minimum dengan substitusi ketiga titik ke fungsi tujuan. Nah, itu. Oke. Itu kesimpulannya berarti materi program linier menentukan nilai maksimum dan minimum selesai. Ya, selesai sampai sini untuk soal cerita. Untuk soal cerita ada 3 tahapan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya soalnya itu sudah berbentuk abstrak seperti ini ya, jadi bukan soal cerita, sudah ke konsep seperti ini gampang ya, ini gampang tinggal kalian aplikasikan. Nah, kalau misalnya disajikan grafiknya saja, ada pertidaksamaan 1, ada pertidaksamaan 2. Nah, kata Ibu, kalau daerah himpunannya itu keluar, kalau daerah himpunannya itu keluar, berarti itu tadi tandanya itu lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan 1 kita lihat ya. Di sini ada, nah ini fungsi tujuannya f, x, y, 5x ditambah 4y. Ini dari soal ya. Dari soal kita akan menentukan nilai maksimum minimum. Nah, berarti kita harus mencari 3 titik. Berarti titik yang pertama karena daerah himpunannya yang luar,
Jadi titik himpunannya adalah ini. 1, 2, 3. Kalau tadi kan himpunannya yang dalam. Berarti titiknya yang 1, 2, 3. Kalau daerah himpunannya yang luar, berarti titiknya ini 1, 2, 3. Gitu. Titik satunya kan udah ada ini. Berarti X, Y 6,0. Nah, ini 6,0. Lalu titik yang keduanya yang ini. Y-nya 12, berarti X-nya 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 12. Nah, udah ada titiknya. Sekarang titik yang ini yang belum ketemu. Berarti kita menggunakan kayak tadi ya, eliminasi dan substitusi. Ini pertidaksamaan satunya. Yang ini berarti 12X. Nah, di sini kan 12-nya punya Y. Kita akan membuat kepertidaksamaan. Berarti kita rubah Y ini menjadi X. Sehingga ini menjadi 12X ditambah. Ini ada 4 ya. 4 ini punya X. Tapi kita rubah menjadi Y. Ditambah 4Y sama dengan 12 kali 4, 48. Nah, gitu aja. Ini pertidaksamaan 1 dari garis 1 yang ini. Sekarang pertidaksamaan 2 kita ambil dari garis yang kedua. Ini 6-nya punya Y. Berarti kita ubah menjadi X, menjadi 6X. Ditambah, ini 6, ini 6. 6 ini punya X, kita ubah jadi Y. Berarti jadi 6Y. 6 kali 6 sama dengan 36. Sudah selesai di pertidaksamaan ini. Tapi untuk menentukan, untuk mengeliminasi, kita sederhanakan dulu ya. 12, 4, 8. Berarti bilangan ini kita bagi oleh bilangan 4 ini ya, yang paling kecil. 12 bagi 4 sama dengan 3. 4 dibagi 4 sama dengan 1Y di sini ya, 1Y. 48 dibagi 4 itu 12. Gitu. Sekarang ini juga sama, bisa disederhanakan, semuanya dibagi 6. 6 bagi 6 sama dengan 1X. Berarti di sini 1X atau X saja. Terus di sini 6 dibagi 6 1Y, berarti di sini Y saja. 36 dibagi 6 berarti 6. Kita tinggal substitusikan mana yang bisa dikurangi, hasilnya 0. Berarti ini ya, Y dikurangi Y, karena di sini 1 dan 1. Y dikurangi Y kan 0. Nah, di sini kurangi ya. Y kurangi Y kan 0 hasilnya. Berarti tinggal X ya. 3 dikurangi 1, di sini ada angka 1. 3 dikurangi 1 kan 2. Berarti 2X sama dengan 12 kurangi 6 itu 6. Nah, gitu. Jadi, di sini kita berarti akan mendapatkan X. X sama dengan 6 dibagi 2. 2-nya pindah ruas menjadi pembagi. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, titik potong ini baru ketemu X-nya. Ketemu X-nya. Kalau tadi kan kita menemukan Y-nya dulu ya. Cari X-nya. Sekarang kita menemukan X-nya dulu. Berarti tinggal mencari Y. Mencari Y dari pertidaksamaan 1 atau 2. Ibu ambil pertidaksamaan 2 karena pertidaksamaan 2-nya paling sederhana. Yaitu X ditambah, nah ini ya, X ditambah Y sama dengan 6. Ini yang ini. Nah, pertidaksamaan 2. Tadi kita temukan X-nya sama dengan 3 yang lingkaran ini. Ya, 3. Berarti 3 ditambah Y sama dengan 6. Y-nya turun, Y sama dengan 3. Ini pindah ruas, jadi asalnya positif, jadi negatif. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, berarti titik di sini yang belum diketahui itu adalah X-nya 3, Y-nya 3. Nah, di sini berarti X-nya 3, Y-nya 3. Setelah itu, untuk mencari nilai maksimum, kita akan substitusikan 3 titik ini ke fungsi tujuan soal ini. Soal ini ya, fungsi tujuan ini. Seperti tadi, tinggal disubstitusikan. 5 dikali X berarti X-nya 0, 5 kali 0. 4 dikali Y, Y-nya 12, tinggal dikalikan saja, jumlahnya 48. Kalau yang ini 5 kali X, X-nya 6, berarti 5 kali 6. Ini Y-nya 0, 4 kali 0. 5 kali 6, 30, berarti di sini 30. X-nya 3, Y-nya 3, tinggal dikalikan aja. 5 kali 3 ditambah 4 kali 3, berarti 5 kali 3 kan 15. 4 kali 3, 12. Jumlahkan 27.
Maka kita lihat di sini nilai maksimum terbesarnya adalah di sini 48. Maka nilai maksimumnya adalah 48 di titik 0,12. Lalu nilai minimumnya adalah 27 di titik 3,0. Nah, gitu. Nah, ya. Itu saja mungkin untuk nilai maksimum dan minimum. Ya, silakan kalian amati, simak video ini. Oke, untuk instruksi selanjutnya silakan kalian bisa lihat di GCR-nya. Ya. Nah, kalau yang ini soal latihan ini sama seperti nomor 1 yang tadi, yang ini ya, contoh nomor 1 yang ini. Tapi kalau yang ini kan titik potongnya belum ketemu. Kita mencari dulu dengan eliminasi dan substitusi. Kalau di soal nomor 1 ini, kalau di soal nomor 1 ini titik potongnya sudah ada, ya, yaitu B 300,200. Berarti udah ada 3 titik. Titik yang pertama, titik yang kedua, daerah himpunannya yang ini ya. Berarti titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga sudah ada. Tinggal dimasukkan nanti ke fungsi tujuan yang ini. Nah, tinggal dimasukkan ke fungsi tujuan yang ini. Lalu kalian tentukan nilai maksimumnya gitu. Ya. Terus yang nomor 2 ini juga sama seperti contoh soal yang kedua. Kalian bisa membuat modelnya langsung, ya, bisa membuat grafiknya, lalu bisa membuat grafik. Lalu setelah itu bisa menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke. Ya. Biar agar sama dengan kelas yang lain, pertemuan 4 itu ulangan harian lisan. Karena Ibu juga sekarang sudah melakukan video pembelajaran langsung dari Ibu, silahkan kalian membuat video pembelajaran, ya. Video pembelajarannya kalian bisa memilih salah satu soal, apakah itu soal 1 atau soal latihan 2. Pilih salah satu yang akan kalian kerjakan di buku catatan, tulis soal dan penyelesaiannya. Lalu kalian jelaskan dengan video pembelajaran. Misalnya kalian video bukunya soal dan penyelesaiannya. Silahkan kalian video lalu kalian jelaskan penyelesaiannya, ya, penyelesaiannya dari awal sampai akhir. Dan soalnya kalian bisa memilih latihan 1 dan latihan 2. Itu adalah ulangan harian untuk lisan, ya, evaluasi apakah kalian menyimak video ini atau enggak, ya. Ibu memberikan materi video pembelajaran modul 3 secara langsung, ya, dijelaskan oleh Ibu. Kenapa modul 3 saja yang dijelaskan? Karena modul 3 ini ada kaitannya dengan modul 1 dan modul 2. Gitu, ya. Silakan kalian pilih apakah mau latihan 1 yang dijelaskan atau latihan 2 yang dijelaskan. Oke. Jika ada yang ditanyakan, kita diskusi lagi di grup WA Matematika. Oke. Ibu akhiri untuk pembelajaran di modul 3 ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan Ibu perkataannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.